Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membahas tentang Indonesia gelap yang merujuk pada situasi di mana yang terjadi pemadaman listrik massal, krisis energi, bahkan kondisi sosial. Nah, politik yang penuh ketidakpastian dan kekacauan juga bisa diartikan metaforis. Nah, di sini saya mengutip dari Netral News. Nah, kantor staf presiden KSP mengatakan bahwa perubahan pendanaan tidak akan terdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun, dengan banyaknya kementerian yang mengurangi belanja negara, muncul kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mengganggu layanan pemerintah. Para mahasiswa juga berdemonstrasi menentang pemilihan peran militer ke sipil dan kekurangan subsidi gas untuk kebutuhan memasak. Nah, Prabowo tetap populer di Indonesia, peringkat dukungan terhadap mendekati 80%. Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei independen, termasuk yang dilakukan bulan lalu oleh Indikator Politik Indonesia. Nah, Indonesia Gelap yang menyuarakan kekhawatiran soal pemangkasan anggaran juga mendapatkan sorotan di sosial media. Nah, popularitas menyaingi tagar kabur aja dulu yang menampilkan orang-orang yang berbagi saran tentang cara melarikan diri bekerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri. Nah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 28 miliar per tahun untuk program makanan gratis yang ditunjukkan bagi 82 juta siswa setiap harinya. Namun, pendanaan program ini dilakukan untuk memotong anggaran di sektor lain termasuk pendidikan tinggi. Mahasiswa tenilai kebijakan ini mengorbankan kualitas pendidikan demi program yang efektivitasnya yang masih dipertanyakan. Nah, dalam aksi tersebut menyampaikan 17 tuntutan utama pada pemerintah. Nah, mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengesahkan RUU Perampasan Aset, lalu meresahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, lalu menolak revisi Undang-Undang Polri. Nah, menolak revisi tata tertib DPR, lalu menolak revisi Niberba. Nah, selanjutnya menolak revisi Undang-Undang Kejaksaan, mengevaluasi efisien anggaran, lalu mengevaluasi kabinet gemuk. Nah, mengevaluasi pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG, mengevaluasi proyek strategis nasional PSN yang bermasalah, mengevaluasi penghapusan tunjangan kinerja dosen dan guru. Nah, terus membatalkan fungsi TNI Polri dan membatalkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Nah, membatalkan APBN dan antara membatalkan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Nah, tuntutan-tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan sektor pendidikan. Nah, saya mengutip dari Netral News bahwa mahasiswa menolak kebijakan pemotongan anggaran yang di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang diklaim pemerintah sebagai langkah efisiensi. Mereka menilai langkah tersebut justru menghambat
program-program yang seharusnya bermanfaat untuk bagi masyarakat yang luas. Nah, tuntutan mahasiswa dalam aksi BEM diajukan 9 tuntutan utama yang mereka nilai sebagai masalah mendesak yang harus segera ditangani pemerintah. Nah, di sini saya mengutip dari news.com. Nah, salah satu yang terdampak pemotongan anggaran secara signifikan adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, lembaga ini memastikan tak akan ada alokasi anggaran untuk dukungan riset bagi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Nah, dalam Impres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanakan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, itu anggaran BRIN kena potong sebesar 2 miliar atau sebesar 35% dari bangun yang sebesar 50,8 miliar. Nah, mengadaptasi pemangkasan itu, BRIN antara lain mengurangi kajian dan analisis tahun ini hingga sebesar 51,%, diantaranya usulan efisiensi lain buntut pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat itu. Nah, BRIN juga memastikan absen melaksanakan survei nasional tahun ini. Tidak ada langganan data citra satelit, tidak ada alokasi pembelian peralatan dan bahan serta pemeliharaan laboratorium. Nah, termasuk tidak belanja untuk pembinaan badan riset inovasi daerah. Nah, di sini saya mengutip dari tempo.co. Nah, terus di sini ada reaksi pemerintah. Nah, menanggapi aksi ini, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Ia meminta mahasiswa agar lebih memahami kebijakan pemerintah secara menyeluruh gitu sebelum melakukan demonstrasi. Nah, kami memastikan efisiensi agar tidak mengganggu pendidikan. Kami menghormati aspirasi mahasiswa gitu. Nah, namun kami juga berharap agar masukan yang diberikan bersifat konstruktif, ujar Prasetyo saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan Selasa 18 Februari 2025. Nah, ia juga berharap agar aksi manusia berlangsung tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Mohon adik-adik mahasiswa yang agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan perusakan fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat. Lalu saya mengutip dari Suara Geram Bandung Bergerak ID. Nah, Rektor IPB University Arif Satya menyebut Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung anggapan Indonesia gelap. Namun, Prabowo memberikan pesan optimis pada para rektor kalau Indonesia berada di suatu yang baik dan di negara yang maju. Nah, tidak ada tujuan khusus dalam pertemuan itu. Ia mengatakan Prabowo bukan hanya melakukan pertemuan dengan para rektor, tapi semua beberapa kali menggerakkan kegiatan yang sama. Nah, kepada bangsa lain, ia menilai pentingnya pertemuan itu untuk menerima gambaran visi misi pemerintah. Nah, lalu
saya mengutip dari kumparan.com. Nah, di sini landasan yuridis, dasar hukum yang digunakan sebagai landasan atau dasar yang membuat peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis juga dapat diartikan sebagai alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan aturan yang ada yang sudah terdampak. Nah, landasan yuridis memberikan payung hukum bagi pelaksana dan pengelola APBN yang termasuk dalam pemotongan anggaran tanpa dasar hukum. Nah, pemotongan APBN bisa dianggap melanggar hukum. APBN adalah produk undang-undang yang harus dihormati dan diubah melalui mekanisme hukum yang sah. Nah, dampak dari semua ini tuh dampak dosen, salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi gelap Indonesia Gelap adalah meminta pemerintah untuk memberikan hak-hak dosen yang tertahan seperti tunjangan kinerja tukin bagi dosen yang beratus aparatur sipil negara ASN. Nah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek sebelum mengumumkan bahwa tunjangan kinerja tukin dosen ASN periode 2020-2024 tidak dapat dicairkan menurut Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek. Nah, Togar M. Simatupang, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengajuan anggaran dan proses birokrasi yang tidak lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.